Halo warga intelektual sekalian. Baru-baru ini Iran menuding Amerika Serikat dan Israel meniru drone Shahid atau drone kamikaze yang diklaim buatan daripada Iran itu sendiri. Wow, luar biasa ya. Iran itu menuduh Amerika Serikat, salah satu negara maju, negara yang sangat maju teknologinya, ya. Iran mengklaim gitu ya. Bisa-bisanya mengklaim Amerika itu meniru atau mengcopy paste ya pembuatan drone daripada Iran itu sendiri. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah Amerika itu meniru? Benarkah Israel itu meniru pembuatan drone ya, teknik pembuatan drone kamikaze yang dimiliki oleh Iran? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya misalnya, benarkah drone Shahid atau drone kamikaze ini buatan Iran? Apakah ada campur tangan daripada negara lain? Apakah pembuatan drone ini ada campur tangan daripada Tiongkok? Jangan-jangan Iran meniru atau membeli produk daripada Tiongkok langsung lalu dikasih nama Made in Iran. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana orang Israel diduga ya, orang-orang Palestina mengklaim atau menuding orang Israel itu menyerobot Masjid Al-Aqsa. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya pemilik daripada Masjid Al-Aqsa ini? Apakah umat Muslim atau umat Yahudi? Siapa yang paling duluan? Apakah Masjid Al-Aqsa ini dulu tempat ibadah daripada Abraham? Apakah ini sebenarnya milik bersama atau siapa sebenarnya yang paling duluan ya? Siapa pertama kali mendirikan rumah ibadah atau bait suci di masjid atau di sekitaran daripada Masjid Al-Aqsa ini? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Iran itu benar menciptakan drone kamikaze? Apakah drone Iran ini dijiplak dari Tiongkok? Siapa sebenarnya yang meniru? Apakah Israel yang meniru atau Amerika yang meniru? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, Iran itu mengimpor komponen-komponen penting daripada pembuatan drone kamikaze atau drone Shahid ini. Jadi mereka mengimpor ya komponen-komponen penting dari Tiongkok, lalu mereka merakit di Iran. Mirip-mirip seperti mobil rakitan yang ada di Konoha ya, mobil Toyota dan lain sebagainya ya. Jadi itu kan dirakit ya di Konoha. Seperti mobil Avanza, mobil Xenia dan sebagainya itu kan sebenarnya dirakit ya di Konoha. Tapi komponen-komponen itu kan berasal dari luar negeri ya. Sama halnya dengan drone kamikaze ini. Ya, dirakitnya itu di Iran, komponen-komponen pentingnya itu diambil dari negara luar, yaitu Tiongkok. Itu kalau saya perhatikan ya. Cuman ya, Iran itu kan gengsinya tinggi ya. Mereka ya harus ya jadi pionir gitu ya. Mereka terpaksa mengklaim bahwa itu buatan daripada Iran. Padahal ya kalau saya perhatikan tuh drone kamikaze ini bukan buatan daripada Iran sendiri. Sudah banyak sebenarnya yang mengembangkan drone ini. Bahkan Amerika juga mengembangkan. Cuman kalau saya perhatikan ya masalah kualitas itu lebih bagus kualitas drone Amerika ya. Cuman kalau kita perhatikan itu Amerika salah satu negara yang tidak pernah pamer militer di sosial media ataupun ya di dunia nyata gitu ya. Kalau Iran ya, kemudian Rusia, China, mereka selalu pamer tuh ada parade militer ya. Tapi kalau Amerika enggak. Bayangkan kalau misalnya Amerika itu parade militer ya. Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa sekali. Tapi mereka tidak memamerkan parade militer mereka. Justru kalau saya perhatikan itu ya, kalau Amerika itu memamerkan parade militer mereka, berarti pesawat-pesawat mereka, pesawat siluman gitu ya. Ya, kemudian pesawat bombers ya, B-2 Spirit dan sebagainya, itu kan harus dipamerkan ya. Dan itu kan membocorkan ya. Kalau misalnya ada penemuan-penemuan baru, misalnya teknologi-teknologi Amerika yang baru di bidang militer misalnya, itu kan dipamerkan ya. Sama seperti Konoha misalnya. Mohon maaf ya, kenapa
Konoha itu memamerkan militernya? Ya karena mohon maaf ya, karena kita itu bukan berada di peringkat pertama. Peringkat pertama itu nggak pernah memamerkan yang namanya militer mereka. Amerika tidak pernah memamerkan. Ngapain dipamerkan ya kan? Wong Amerika itu polisi dunia. Mereka tidak akan bisa menjadi polisi dunia kalau apa? Kalau mereka tidak menguasai yang namanya militer dunia. Bahkan kalau Amerika lewat dari perairan Indonesia, ya tidak ada yang melarang guys. Gak ada yang bisa melarang. Gak ada. Dulu pernah ya, militer Amerika itu melintas dari Korea Utara. Namun ya, ada tuh ya yang usil tentara Korea Utara. Namun, apa yang terjadi? Ketika tentara Korea Utara baru saja menembakkan peluru ya terhadap kapal-kapal induk daripada Amerika, maka tentara Korea Utara itu dibredel guys. Bahkan gunung sekalipun diratakan. Itu saking powerfulnya ya ketika tentara Korea Utara itu berada di gunung, gunungnya diratain guys. Bayangkan ya. Sangat luar biasa. Kenapa militer Amerika itu sangat luar biasa? Kenapa teknologinya sangat luar biasa? Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu karena mereka punya dana yang sangat-sangat luar biasa ya. Dana militer terbesar di dunia itu ada di Amerika. Amerika itu fokus militer guys ya. Fokus kekuatan militer itu diperkuat ya kalau saya perhatikan. Untuk apa? Untuk menguasai yang namanya dunia ya. Kalau misalnya mengatakan, oh Amerika itu jahat ya. Jahat dari mana? Kalau Konoha jadi penguasa dunia misalnya, maka Konoha juga akan melakukan hal yang sama. Cuman karena kita dibawa aja gitu ya. Karena kita iri aja dengan Amerika. Kita iri dengan Amerika sehingga kita ngata-ngatain Amerika. Di Konoha kan Amerika dikata-katain, Israel dikata-katain. Karena apa? Karena mereka lebih tinggi posisinya daripada kita. Kalau posisinya lebih rendah daripada kita, ngapain dikata-katain ya kan? Justru negara yang lebih tinggi posisinya maka dikata-katain ya. Amerika lebih tinggi posisinya makanya dikata-katain Konoha. Ya kemudian Israel ya lebih tinggi posisinya dengan Konoha, maka kita kata-katain ya. Kita katakan Israel itu jahat, laknat ya, sesat dan lain sebagainya. Padahal kalau boleh jujur ya, ya kita lah yang sebenarnya yang sesat ya. Kita hanya sibuk ya mengkritik, ya kita hanya sibuk ya iri dengan negara yang lebih maju, tapi kita tidak berusaha gitu ya. Kita hanya santuy-santuy gitu ya. Kita berharap masuk surga hanya dengan cara apa? Dengan cara menjelek-jelekkan yang namanya Israel, membenci Israel. Saya tuh heran banget ya, kenapa warga Konoha itu ya, sebagian nggak semuanya tapi ya, ketika mereka menjelek-jelekan Israel ya, bahkan sampai berjam-jam ya, pemuka agama di Konoha itu banyak tuh yang menjelek-jelekan Israel. Ya mereka ceramah, khotbah sampai berjam-jam. Isinya apa? Menjelek-jelekan Israel gitu. Tanpa ada solusi. Gak ada solusi. Kalau misalnya nih ada yang mengatakan ya bertanya, bagaimana cara mengalahkan Israel? Gak ada. Cuman menjelek-jelekkan. Oh Israel begini, Israel begitu, segala macam. Dijelek-jelekkan. Ya, sementara nggak ada solusi gitu ya. Kalau misalnya ditanya pemuka agama, ustadznya menjadi tanya, ya bagaimana cara mengalahkan Israel? Mereka nggak tahu. Mereka hanya bisa menjelek-jelekkan gitu. Ya, bisa mengkafir-kafirkan dan menurut saya ini tidak produktif ya, nggak produktif bagi kemajuan bangsa kita. Ya, lebih baik kita fokus ya memproduksi apa kayak gitu ya. Kita fokus membangun negara kita supaya bisa menyaingi Israel, supaya kita lebih maju daripada Israel. Kalau kita lebih maju daripada Israel, maka kita akan bisa membela yang namanya Palestina. Jadi, jangan berpikir bahwa saya memojokkan agama tertentu ya. Ya kalau kita setara dengan China, setara dengan Rusia, setara dengan Amerika, maka kita akan bisa membela yang namanya Palestina. Mereka akan takut, Amerika akan takut, Israel akan takut. Ya, jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kita nggak ditakuti guys ya, nggak diketakuti, nggak. Kita tuh dikeng-kengi ya di dunia internasional itu kita dikeng-kengi guys ya kalau saya perhatikan ya. Kalau misalnya mengatakan, oh tentara di Konoha itu kan sangat luar biasa kekuatannya. Kita tuh menang jumlah guys ya. Karena kita tuh menangnya itu di situ tuh jumlahnya banyaknya. Kalau mohon maaf ya kemampuan fisik mungkin ya, tapi kan zaman sekarang kan menggunakan yang namanya drone ya. Itu yang paling utama guys, drone, teknologi dan lain sebagainya. Di masa depan nggak ada lagi perekrutan tentara. Kenapa? Karena ya ngapain juga ya kita berperang gitu ya, mengorbankan nyawa gitu seorang tentara. Ya lebih baik menggunakan drone ya kan, antara drone ya negara lain dengan negara kita bertarung ya di langit.
Ya, lebih baik seperti itu ya, daripada harus bertarung menggunakan fisik. Ngapain ya kan, capek ya kan. Jadi di masa depan, eee, teknologi daripada militer itu sangat-sangat canggih sekali ya kalau saya perhatikan ya. Itu prediksi saya. Nggak bakal ada yang namanya tentara lagi di masa depan. Ya, serba menggunakan drone. Kemudian bagaimana kejadian yang ada di Masjid Al-Aqsa ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya kejadian yang ada di Al-Aqsa ini seperti kejadian musiman ya. Terus gitu berulang ya, berulang terus 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 ya. Banyak tuh yang mengklaim ya, kaum muslim mengklaim bahwa, oh, Masjid Al-Aqsa itu adalah peninggalan daripada Nabi Sulaiman. Kemudian, agama Yahudi mengatakan, "Oh, itu kan sebenarnya sudah dari awal ya, itu kan, tempat suci daripada Nabi Ibrahim," gitu, Nabi Abraham dan lain sebagainya ya. Diklaim ya, saling mengklaim gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya yang punya daripada Masjid Al-Aqsa ini ya? Tapi disclaimer on ya, saya tidak berpihak kepada agama apapun di sini ya. Kalau kita berpikir secara rasional misalnya nih ya, saya mau nanya sama yang nonton video ini ya, saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, jangan berpikir bahwa saya itu oten gitu, bahwa saya itu membela Israel, enggak. Saya membela yang namanya kejujuran, kalau benar ya benar, kalau salah salah gitu. Ini gini guys, mana yang lebih duluan, agama Muslim atau agama Yahudi? Mana yang, lebih duluan muncul gitu ya. Tapi kan kalau saya menanyakan seperti ini di Konoha, pasti banyak warga Konoha yang mengatakan, "Oh, yang duluan itu adalah agama Muslim." Karena apa? Karena agama Muslim itu atau agama Islam itu sudah ada sejak Nabi Adam. Kan itu ya yang jadi permasalahan. Tapi kan kalau kita berpikir secara rasional ya, mohon maaf ya, saya tidak bahas, Nabi Adam di sini dari sudut pandang agama ya, tapi dari sudut pandang sains ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa bukti bahwa Nabi Adam itu beragama Islam? Saya mau nanya sama yang nonton video ini ya, teman-teman muslim. Apa bukti secara ilmiah bahwa Nabi Adam itu beragama muslim? Apa buktinya? Kalau misalnya ada yang mengatakan Nabi Adam itu berserah diri gitu. Ya kan orang lain juga berserah diri ya. Sundawiwitan juga berserah diri kok. Ya, berserah diri pada alam semesta gitu ya, pencipta alam semesta. Jadi kalau saya perhatikan nggak cuman umat muslim yang berserah diri ya kan, berserah diri pada yang maha kuasa gitu. Iya, banyak juga agama lain yang berserah diri ya kan. Emang cukup bukti cuman berserah diri gitu, karena Nabi Adam itu berserah diri, maka dia dikatakan muslim gitu. Sungguh tidak masuk akal ya kalau saya perhatikan ya. Apa bukti secara ilmiah bahwa Nabi Adam itu beragama Islam? Kalau saya nanya seperti ini pasti banyak, nanti ya perumpamaan-perumpamaan, "Oh, perumpamaannya seperti ini, analoginya seperti ini." Saya tidak butuh analogi, bukti secara ilmiah, nggak ada kan. Saya mengatakan bahwa tidak ada bukti secara ilmiah bahwa Nabi Adam itu beragama Muslim, nggak ada. Agama Muslim itu kan muncul di abad ke-7 ya, berdasarkan, bukti sejarah ya, prasasti ya, bukti secara ilmiah, bukan bukti mengklaim ya. Jadi kita tuh nggak boleh mengklaim sepihak ya, harus ada bukti yang valid gitu. Mohon maaf ya bagi teman yang nonton video ini ya, teman saya muslim juga banyak kok ya, banyak juga yang baik ya teman saya muslim. Tapi gini guys, kita tuh nggak boleh ya menilai sesuatu itu berdasarkan klaim, nggak bisa. Kalau saya perhatikan tuh di Konoha itu ya, kenapa banyak warga Konoha itu mudah banget gitu termakan hoax ya, mudah banget ya, mudah banget emosi. Ya kalau misalnya ada yang, misalnya nih menciptakan hoax misalnya, kemudian ada video-video yang dipotong-potong misalnya, itu kan cepat bikin kita naik pitam ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita tidak bisa mengontrol emosi, itu kalau saya perhatikan. Kita susah mengontrol emosi dan kita tidak berpikir rasional. Dan cenderung ya, dan ini yang sangat berpengaruh, cenderung kita itu percaya dengan klaim-klaim gitu, tanpa bukti sejarah gitu, bukti yang paling valid gitu. Kalau kita berbicara dengan Masjid Al-Aqsa ya, jadi jangan berpikir bahwa saya itu, pro Israel ya, jangan ya. Tapi secara logika aja gitu ya, secara sederhana aja gitu. Mana yang lebih duluan, agama Muslim atau agama Yahudi? Kalau misalnya orang Yahudi mengatakan atau keturunan Yahudi mengatakan bahwa dulu bait suci itu ada di sekitaran atau di daerah Masjid Al-Aqsa ya. Ya keturunan daripada, Abraham di situ ya. Sebenarnya kan sejarahnya kan ini sejarah panjang ya, panjang banget ya.
Jadi dugaannya tempat menyembelih Nabi Ishak, kalau nggak salah ya, Abraham ya, itu tuh di daerah Masjid Al-Aqsa ya. Tapi kan itu kan sudah lama banget ya. Kejadian itu kan sebelum lahirnya umat muslim atau lahirnya agama Islam di abad ke-7. Kalau nggak salah itu sebelum abad pertama kan sudah ada itu ya, bait suci di sana ya kalau saya perhatikan ya. Bait suci daripada agama Yahudi itu sendiri ya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa itu punya orang Yahudi ya. Tapi kan kita bahas kenapa banyak orang Yahudi itu pergi ibadah ke Masjid Al-Aqsa gitu. Ya, kenapa ibadah di sana? Ya karena dari awal ya mereka sudah beribadah di situ. Itu tertulis di kitab suci mereka, tertulis di Talmud gitu. Tertulis di kitab suci agama Yahudi. Nah, jadi kan kita kan nggak bisa misalnya nih ya mengklaim bahwa oh itu tempat suci kita. Menurut catatan sejarah, Masjid Al-Aqsa dibangun di Yerusalem itu sekitar abad kedua apa ketiga ya atau pokoknya di atas dari abad pertama ya kalau saya perhatikan ya pada kekhalifahan Umayyah kalau nggak salah ya. Nah itu tuh ya sebenarnya kan bait suci yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi sebenarnya udah berapa kali dihancurkan ya. Dihancurkan oleh Babilonia, dihancurkan oleh Romawi, ya berapa kali ya, berpuluh-puluh kali dihancurkan. Tapi mereka masih tetap beribadah di sana. Makanya disebut dengan tembok ratapan ya. Jadi tembok ratapan itu artinya mereka meratapi bahwa tempat ibadah mereka itu dihancurkan. Berapa kali dihancurkan. Di kitab suci agama Yahudi kan sebenarnya kalau saya perhatikan itu ya agama Kristen juga ya, Perjanjian Lama. Banyak kisah-kisah tentang penderitaan daripada orang-orang Israel itu sendiri ya. Nah, kalau kita berpikir secara rasional gitu, ya berpikir logis. Misalnya nih ada tanah nih ya, siapa sebenarnya yang punya bait suci atau Masjid Al-Aqsa ini? Siapa yang punya tanahnya? Maksudnya bukan masjidnya ya, tapi tanahnya. Siapa sebenarnya yang punya tanahnya? Kalau kita berpikir secara rasional itu, yang pertama kali ya beribadah di situ kan orang-orang Yahudi ya. Kalau saya perhatikan, bukan berarti saya pro dengan orang Yahudi ya. Mereka lah yang pertama gitu. Namun ketika mereka kalah perang ya dihancurkan oleh kekhalifahan Umayyah, maka dibangunlah di sana yang namanya Masjid Al-Aqsa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya nih ada nih tanah nih ya, tanah misalnya nih yang pertama kali menempati tanah ini suku Yahudi misalnya, orang-orang Yahudi. Terus ada lagi misalnya nih orang-orang Arab nih dari Arab Saudi misalnya datang ke sana gitu ya, berperang, mengalahkan. Tapi tanah ini sudah dimiliki ribuan tahun gitu. Lalu didirikan di situ tempat ibadah. Lalu diklaim bahwa itu tempat ibadah mereka kan ngaco berpikirnya. Cuman zaman dulu kan belum ada yang namanya SHM ya. Apa itu SHM? Surah hak milik ya. Nggak ada gitu ya. Kalau zaman dulu misalnya nih ada surat tanah ya. Orang Yahudi punya surat tanah ya nggak jadi masalah. Kan zaman dulu kan belum ada peraturan seperti itu. Jadi mereka tidak punya bukti surat kepemilikan tanah, tapi kan berdasarkan sejarah ya. Fakta sejarah seperti itu ya. Orang Yahudi kan sudah hidup di Yerusalem itu tuh ribuan tahun yang lalu ya. Cuman ya, ketika mereka balik dari Eropa, orang Yahudi itu kan banyak perantau kan sebenarnya. Sebenarnya kalau boleh jujur kan tanah Israel itu kan sebenarnya sudah lama ditinggalkan ya. Banyak tuh perantau ya. Bahkan Om Netanyahu juga kan sebenarnya kan orang perantau juga kan sebenarnya. Bahkan dia jago berbahasa Inggris itu karena apa? Karena dia sekolah di luar negeri ya. Ya. Dan menurut saya ini sangat-sangat amazing sekali ya kalau misalnya ada orang yang mengklaim ya, misalnya nih agama terakhir ya mengklaim bahwa oh itu tempat ibadah saya, oh itu tempat ibadah kita. Kan nggak masuk akal ya. Padahal kan tanahnya kan tanah orang-orang Yahudi di sana. Kalau misalnya mengatakan oh itu kan tanah orang Palestina, ya Palestina dengan orang Yahudi itu kan masih serumpun ya. Sama seperti orang Melayu Riau dengan orang Melayu Malaysia, masih serumpun.
Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwa misalnya nih ya, oh ini tanah daripada orang Arab ya, orang Palestina misalnya. Nggak boleh mengklaim seperti itu. Karena apa? Karena harus ada bukti sejarah gitu ya. Bagaimana cara kita mengetahui bukti sejarah ini? Ya berdasarkan prasasti ya, prasasti yang paling utama ya. Sama seperti Nabi Adam misalnya. Apa bukti Nabi Adam itu beragama Muslim? Kan harus ada prasasti. Misalnya nih ya, ditemukan sajadah misalnya ya, sajadah milik Nabi Adam, ditemukan mukena Siti Hawa misalnya ya. Walaupun namanya bukan Siti Hawa tapi ditambahin Sitinya kan, Hawa. Apakah ada mukena gitu. Kemudian ada bukti prasasti misalnya nih ya, musola misalnya, ya masjid misalnya. Apakah ada? Nggak ada kan? Nggak ada bukti secara ilmiah. Jadi bukti secara ilmiah itu yang paling penting sebenarnya guys ya. Kalau saya perhatikan. Ya, tapi mohon maaf ya bagi yang nonton video, saya tidak mengatakan bahwa itu hak milik orang Yahudi semuanya ya. Al-Aqsa itu milik orang Yahudi. Enggak, saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi kan kita berbicara by data gitu ya, fakta sejarah ya. Oke, sekian video ini saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, saya akan simpulkan sendiri ya. Saya hanya mengurai gitu. Apakah Masjid Al-Aqsa ini adalah tanahnya itu maksudnya tanah daripada orang Yahudi atau orang Muslim? Silakan simpulkan sendiri, saya tidak akan menyimpulkan. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.